Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua peserta mata kuliah Manajemen Strategik. Selamat berjumpa dengan saya, Indah Fatmawati, yang akan menjadi instruktur Anda dalam mata kuliah Manajemen Strategik ini selama 1 semester ke depan. Dalam video kali ini, kita akan mendiskusikan tentang apa itu manajemen strategik dan apa yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini. Sebelumnya, saya akan men-share PowerPoint yang sudah saya siapkan berkaitan dengan materi diskusi ini. Ini merupakan bagian dari chapter yang pertama, yaitu berkaitan dengan topik manajemen strategik dan sifat dari manajemen strategik tersebut. Nah, di sini tertera informasi mengenai saya. Adik-adik bisa mengakses alamat kontak saya untuk berdiskusi tentang mata kuliah ini, baik melalui email maupun melalui WhatsApp number. Nah, berikutnya, yang pertama akan kita diskusikan adalah apakah yang disebut sebagai mata kuliah manajemen strategik. Adik-adik semua, manajemen strategik merupakan mata kuliah capstone di bidang manajemen yang menggabungkan pengetahuan mengenai manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen operasi, dan manajemen pemasaran. Mata kuliah ini banyak memiliki kesamaan dengan mata kuliah manajemen pemasaran, terutama yang berkaitan dengan strategi-strategi bersaing. Secara konseptual, mata kuliah manajemen strategik ini bisa kita pahami sebagai seni sekaligus ilmu pengetahuan yang digunakan untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang merupakan peluang bagi organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya. Selain itu, manajemen strategik juga bisa kita pahami sebagai pendekatan manajerial yang digunakan oleh manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengelola berbagai ketidakpastian, baik ketidakpastian internal maupun ketidakpastian eksternal. Sehingga dengan demikian tercapailah visi, misi, dan tujuan perusahaan. Kemudian apa sebetulnya tujuan dari manajemen strategik itu sendiri? Dengan menggunakan pendekatan manajemen strategik, diharapkan manajemen mampu memanfaatkan dan menciptakan peluang, meminimalkan risiko, serta ancaman sehingga tujuan jangka panjang perusahaan bisa dicapai. Dalam mata kuliah manajemen strategik ini, kita akan membedakan 3 tahap dalam proses manajemen strategik. Yang pertama adalah tahap perumusan strategi, yang kedua adalah tahap implementasi strategi, dan yang ketiga adalah tahap evaluasi strategi. Selanjutnya, kita akan melihat secara sekilas apa yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini. Pada chapter pertama, kita akan membahas berbagai konsep umum dalam mata kuliah manajemen strategik dan berbagai karakter yang berkaitan dengan pendekatan manajemen strategik itu sendiri. Kemudian, di chapter yang kedua, kita akan mendiskusikan tentang bagaimana perusahaan
mengembangkan pernyataan visi dan misi mereka. Kita nanti akan melihat apa perbedaan antara visi dan misi perusahaan. Kita juga akan melihat dalam chapter 3, kita lanjutkan, yaitu kita akan masuk pada pembahasan tentang analisis lingkungan. Pembahasan tentang analisis lingkungan ini akan dimulai dengan analisis mengenai lingkungan eksternal. Kemudian, pembahasan tentang analisis lingkungan eksternal ini akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai analisis lingkungan internal pada chapter yang keempat. Pada chapter 5, kita akan mendiskusikan bagaimana perusahaan dapat merancang tujuan jangka panjang dengan berdasar pada hasil analisisnya terhadap lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang sudah dilakukan sebelumnya. Kita di sini nanti akan melihat apa yang dimaksud dengan tujuan jangka panjang, kemudian apa yang dimaksud dengan tujuan jangka pendek, dan apa fungsi masing-masing tujuan tersebut. Pada chapter yang ke-6, kita akan berdiskusi tentang bagaimana kita merumuskan dan memilih berbagai strategi yang akan digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Di sini nanti kita akan melihat berbagai tipe strategi, kemudian dalam situasi yang seperti apa, masing-masing strategi tersebut cocok dipilih oleh perusahaan, dan dalam situasi perusahaan yang seperti apa, sebaiknya mereka memilih strategi yang mana. Pembahasan akan dilanjutkan dengan topik implementasi strategi. Berbagai isu yang muncul dalam implementasi strategi akan kita diskusikan pada chapter 7. Selanjutnya, kita akan masih mendiskusikan tentang berbagai isu dalam implementasi strategi, tetapi lebih difokuskan pada aspek pemasaran, aspek keuangan dan akuntansi, aspek riset dan pengembangan, aspek manajemen information system. Yang ini akan kita diskusikan pada chapter 8. Pada chapter 9, kita akan mendiskusikan bagaimana cara manajemen untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja mereka dalam melaksanakan strategi perusahaan untuk mencapai tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjangnya. Kemudian tidak lupa di akhir mata kuliah ini nanti kita akan mendiskusikan tentang apa aspek-aspek etis, aspek-aspek tanggung jawab sosial, dan isu-isu kelangsungan lingkungan hidup yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan. Pada chapter 11, kita akan mendiskusikan tentang berbagai isu global ataupun isu internasional yang perlu mendapat perhatian manajemen dalam menjalankan perusahaannya. Nah, itulah tadi overview tentang apa yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini, dan mudah-mudahan adik-adik semua bisa mengikuti mata kuliah ini dengan baik, bisa memahaminya, serta bisa mengikuti evaluasi dengan hasil yang maksimal, sehingga lulus dengan nilai yang maksimal juga dalam mata kuliah ini. Demikian pengantar dari saya, selamat belajar,
dan kita akan bertemu lagi dalam video berikutnya dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.